Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Maulida di sini akan membahas tentang perkembangan sosial, emosional, dan moral. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori ekologi Bronfenbrenner. Teori Bronfenbrenner atau teori ekologi perkembangan ini dikembangkan oleh Yuri Bronfenbrenner. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana lingkungan sosial memengaruhi perkembangan individu melalui 5 sistem yang saling berinteraksi. Berikut ini adalah 5 sistem dalam teori ini. Yang pertama, mikrosistem, yaitu lingkungan tempat individu menghabiskan banyak waktu seperti keluarga, teman sebaya, guru, sekolah, dan tempat tinggal. Yang kedua, mesosistem, yaitu hubungan antar lingkungan dalam mikrosistem. Misalnya, hubungan antara orang tua siswa dengan gurunya. Yang ketiga, eksosistem, yaitu pengalaman dalam lingkungan lain di mana individu tidak memiliki peran aktif yang memengaruhi secara langsung. Misalnya, kebijakan pemerintah tentang pendidikan. Yang keempat, makrosistem, yaitu budaya yang mencakup peran etnis dan faktor sosial ekonomi. Dan yang kelima, kronosistem, yaitu perubahan lingkungan atau peristiwa yang terjadi sepanjang hidup individu. Selanjutnya, teori perkembangan rentang hidup Erikson. Terdapat 8 tahap perkembangan yang setiap tahapnya terdiri dari tugas perkembangan yang menghadapkan individu dengan krisis. Yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Kedua, otonomi versus rasa malu dan ragu. Ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Keempat, industri versus inferioritas. Kelima, identitas versus kebingungan identitas. Keenam, keintiman versus isolasi. 7, generativitas versus stagnasi. Kedelapan, integritas versus keputusasaan. Tahap pertama yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan. Tahap ini terjadi pada tahun pertama kehidupan. Kepercayaan tumbuh apabila pengasuhan dilakukan dengan penuh kasih sayang, sehingga terbentuk perasaan nyaman dan ketakutan yang sedikit. Sebaliknya, ketidakpercayaan berkembang ketika bayi diperlakukan secara negatif atau diabaikan. Tahap kedua yaitu otonomi versus rasa malu dan ragu. Tahap ini terjadi pada akhir masa bayi dan balita. Setelah mendapatkan kepercayaan dari pengasuhnya, bayi akan menegaskan kemandirian dan menyadari keinginan mereka. Namun, jika bayi terlalu banyak dikekang atau dihukum terlalu keras, maka yang terbentuk dalam diri mereka adalah rasa malu dan ragu. Tahap ketiga yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Tahap ini terjadi pada masa anak-anak awal, sekitar usia 3 hingga 5 tahun, di mana anak-anak banyak mengeksplor keingintahuan mereka, sehingga membentuk perilaku aktif dan inisiatif. Sebaliknya, perasaan bersalah berkembang jika mereka tidak bertanggung jawab atau dibuat merasa terlalu cemas. Tahap keempat yaitu industri versus inferioritas. Tahap ini terjadi pada usia 6 tahun hingga pubertas atau awal remaja. Saat anak-anak memasuki usia sekolah dasar, mereka mulai mengembangkan keterampilan. Jika berhasil, mereka akan merasa bangga, namun jika gagal, mereka bisa jadi merasa rendah diri. Tahap kelima yaitu identitas versus kebingungan identitas. Tahap ini terjadi pada usia remaja. Remaja mencoba mencari tahu siapa mereka dan akan menjadi apa mereka dalam kehidupan. Mereka dihadapkan dengan banyak peran dan status. Remaja perlu diizinkan untuk menjelajahi berbagai peran untuk mencapai identitas yang sehat. Jika tidak, mereka akan bingung tentang identitas mereka. Tahap keenam yaitu keintiman versus isolasi. Tahap ini terjadi pada awal dewasa, usia 20-an dan 30-an. Tugas perkembangan tahap ini adalah membentuk hubungan dekat yang positif dengan orang lain. Jika gagal, maka menjadi terisolasi secara sosial. Tahap ketujuh yaitu generativitas versus stagnasi. Tahap ini terjadi pada pertengahan dewasa usia 40-an dan 50-an. Generativitas berarti mentransmisikan sesuatu yang positif kepada generasi berikutnya. Hal ini melibatkan peran seperti mengasuh dan mendidik anak dalam mengembangkan kehidupan yang bermanfaat.
Erikson menggambarkan stagnasi sebagai perasaan tidak melakukan apapun untuk membantu generasi berikutnya. Tahap ke-8 yaitu integritas versus keputusasaan. Tahap ini terjadi pada akhir dewasa, usia 60-an hingga kematian. Di usia-usia tersebut, orang dewasa merenungkan kembali kehidupan mereka. Mereka mengembangkan integritas jika mereka memandang hidup mereka sebagai sesuatu yang positif dan layak untuk dijalani. Sebaliknya, mereka menjadi putus asa ketika pandangan masa lalu mereka sebagian besar negatif. Konteks perkembangan sosial, yaitu keluarga, mencakup gaya pengasuhan, keterlibatan orang tua dalam pendidikan dan prestasi anak, pengasuhan bersama, perubahan keluarga dalam masyarakat yang berubah, hubungan sekolah dan keluarga. Baik, yang pertama gaya pengasuhan. Gaya pengasuhan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengasuhan otoriter. Pengasuhan otoriter bersifat membatasi dan menghukum. Orang tua otoriter mendesak anak-anak untuk mengikuti arahan mereka dan menghormatinya. Anak-anak dari orang tua yang otoriter sering berperilaku tidak kompeten secara sosial. Anak-anak tumbuh dengan kecenderungan kurang percaya diri, ketakutan berlebihan terhadap otoritas, dan bahkan memberontak. Yang kedua, pengasuhan otoritatif. Pengasuhan otoritatif mendorong anak-anak untuk mandiri, tetapi orang tua tetap membatasi dan mengendalikan tindakan mereka. Orang tua berperan mengasuh dan mendukung. Anak-anak dengan orang tua yang otoritatif sering berperilaku kompeten secara sosial. Mereka cenderung mandiri, menunda kepuasan, bergaul dengan teman sebayanya, dan menunjukkan harga diri yang tinggi. Lalu yang ketiga, pengasuhan tidak terlibat. Pengasuhan tidak terlibat yaitu gaya pengasuhan di mana orang tua tidak terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka. Anak-anak dari orang tua yang tidak terlibat ini sering berperilaku tidak kompeten secara sosial. Mereka cenderung memiliki pengendalian diri yang buruk, tidak mandiri, dan tidak termotivasi untuk berprestasi. Yang keempat, pengasuhan indulgen atau permisif, di mana orang tua sangat terlibat dengan anak-anak mereka tetapi hanya memberikan sedikit batasan atau larangan pada perilaku mereka. Orang tua ini sering membiarkan anak-anak mereka melakukan apapun yang mereka inginkan, karena mereka percaya kombinasi dukungan pengasuhan dan kurangnya pengekangan akan menghasilkan anak yang kreatif dan percaya diri. Lalu teman sebaya. Status teman sebaya ini berkaitan dengan penerimaan atau penolakan dari teman sebaya dalam lingkungan terhadap diri individu. Lalu pertemanan. Pertemanan ini memengaruhi perkembangan perilaku prososial, sosial emosional, serta akademis. Selanjutnya sekolah, mencakup pendidikan anak usia dini, transisi ke sekolah dasar, dan pendidikan pada remaja atau transisi ke sekolah menengah pertama. Pada pendidikan anak usia dini, digunakan pendekatan Montessori, yaitu kebebasan anak dalam memilih kegiatan. Mereka diizinkan untuk pindah dari kegiatan satu ke kegiatan yang lain sesuai dengan keinginan mereka. Lalu kontroversi dalam pendidikan anak usia dini. Program anak usia dini yang kompeten perlu berfokus pada perkembangan kognitif dan perkembangan sosial emosional, tidak hanya pada perkembangan kognitif saja. Anak-anak yang memiliki hubungan hangat dan positif dengan guru mereka memiliki sikap yang lebih positif terhadap sekolah, lebih antusias dalam belajar, dan berprestasi lebih baik di sekolah. Selanjutnya perkembangan sosial emosional, mencakup diri dan identitas diri. Yang pertama, harga diri. Harga diri individu pada usia remaja kemungkinan mempengaruhi penyesuaian dan kompetensinya di usia 20-an tahun ke atas. Yang kedua, perkembangan identitas. Perkembangan identitas dibagi menjadi 4, yaitu difusi identitas. Terjadi ketika individu belum mengalami krisis. Penyitaan identitas. Terjadi ketika individu telah membuat komitmen tetapi belum mengalami krisis. Moratorium identitas. Terjadi ketika individu berada di tengah krisis, tetapi komitmen mereka tidak ada atau hanya didefinisikan secara samar-samar.
pencapaian identitas. Terjadi ketika individu telah mengalami krisis dan telah membuat komitmen. Selanjutnya, perkembangan moral. Perkembangan moral menurut teori Kohlberg dibagi menjadi 3 level. Level pertama yaitu penalaran prakonvensional. Level kedua yaitu penalaran konvensional. Dan level ketiga yaitu penalaran pasca konvensional. Selanjutnya, teori domain. Teori domain ini terbagi menjadi 3, yaitu domain moral, domain konvensional, dan domain pribadi. Domain moral ini berkaitan dengan nilai-nilai universal seperti keadilan, hak asasi, kesejahteraan, dan larangan terhadap kekerasan. Dalam domain moral, tindakan dinilai benar atau salah berdasarkan dampaknya terhadap orang lain, misalnya menolong orang lain. Domain konvensional mencakup aturan dan normal yang ditetapkan oleh masyarakat atau kelompok, seperti tata krama, aturan di sekolah, dan kebiasaan sosial. Domain pribadi ini menyangkut keputusan, selera, atau preferensi yang bersifat pribadi, seperti gaya berpakaian atau hobi. Lalu perilaku prososial, yaitu perilaku peduli terhadap kesejahteraan dan hak orang lain, berempati, dan menghargai perspektif orang lain. Selanjutnya, perkembangan emosional. Pada masa anak-anak awal, di usia 2-4 tahun, anak-anak telah memahami istilah yang menggambarkan emosi tertentu, misalnya marah, senang, atau sedih. Di usia 4-5 tahun, anak-anak dapat memahami bahwa setiap orang memiliki perasaan berbeda pada situasi yang sama sekalipun. Dan di usia 5 tahun, anak-anak mampu mengidentifikasi emosi dan cara mengatasinya. Pada masa anak-anak pertengahan dan akhir, anak-anak telah mampu menyembunyikan emosinya, mengelola emosi melalui cara-cara kognitif, dan mengembangkan empatinya. Pada masa usia remaja muda mungkin tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan perasaan mereka dan pada akhirnya mudah meledak dan menyalurkan perasaan mereka ke orang-orang terdekat seperti keluarganya. Namun hal tersebut merupakan respon yang mencerminkan mekanisme pertahanan untuk mengalihkan perasaan mereka. Selanjutnya, coping stres atau mengatasi stres. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membantu anak dalam mengatasi tekanan pada suatu peristiwa. Yang pertama, yakinkan diri anak mengenai keselamatan dan keamanan mereka. Yang kedua, biarkan dan dengarkan anak menceritakan kembali peristiwa tersebut. Ketiga, dorong mereka untuk bercerita tentang perasaan mengganggu atau membingungkan mereka, dan yakinkan bahwa perasaan tersebut normal setelah peristiwa traumatik yang mereka alami. Yang keempat, lindungi anak dari situasi yang menakutkan dan pengingat akan traumanya. Yang kelima, bantu anak untuk memahami apa yang terjadi dan meluruskan kesalahpahaman. Misalnya, anak-anak mungkin bakal menyalahkan diri mereka sendiri atas apa yang terjadi, walaupun belum tentu itu terjadi karena kesalahan mereka. Maka kita sebagai orang tua mengarahkan mereka untuk berpikir secara realistis terhadap apa yang terjadi.